Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi ini. Pertama-tama kita akan memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Pemateri pertama saya sendiri dan sekaligus sebagai moderator. Pemateri kedua ada Nausika. Next ada Nausika Nurhaliza dengan NPM 204102087 dan pemateri ketiga ada Silva Eliva Firmansyah dengan NPM 204102083. Untuk materi pertama akan oleh saya sendiri yang akan menjelaskan. Next. Pertama, pengertian hukum. Menurut Kelsen tahun 1995 mengumumkakan hukum adalah suatu tata bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan. Dan menurut Winata Putra tahun 2006 melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Next. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Yang kedua ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Sekian materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya untuk pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Nausika, kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia, terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian hukum menurut sumbernya. 1. Ada undang-undang dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Yang kedua, ada kebiasaan atau hukum adat, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga, traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat, ada jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah, dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang kelima, ada doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Selanjutnya, pembagian hukum menurut bentuknya. 1. Hukum tertulis, merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu, dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Selanjutnya, menurut tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional, hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Kedua, hukum
internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. 4. Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat suku Bali. Selanjutnya, menurut waktu berlakunya. 1. Ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. 2. Ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, pembagian hukum menurut cara mempertahankannya. 1. Ada hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Kedua, ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan, seperti hukum pidana dan hukum perdata. Selanjutnya, pembagian hukum menurut sifatnya. 1. Hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap warga masyarakat. Contohnya hukum pidana. Kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya seperti perjanjian jual beli. Selanjutnya, pembagian hukum menurut wujudnya. 1. Ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih, serta menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya, pembagian hukum menurut isinya. 1. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Yang kedua, hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan, seorang warga negara, dengan pemerintah, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Materi selanjutnya yaitu aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan. 1. Aliran legisme. Aliran ini menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, yaitu aliran freie legisre. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, ada aliran rechtsbinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi pada aliran pertama, dikarenakan hakim memiliki kebebasan, tetapi tidak sama juga seperti pendapat pada aliran kedua. Hakim dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat, atau vrije gebondenheid. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nausika yang telah memaparkan materinya. Dan untuk materi terakhir sekaligus membahas kasus akan dijelaskan oleh Silva Elita Firmansyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya.
Di sini saya akan membahas kasus tentang anak 7 tahun yang tewas akibat ritual perdukunan di Temanggung, yang jasadnya disimpan selama 4 bulan. Anak wanita yang berinisial A asal desa Congkrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjadi korban pembunuhan. Jasadnya ditemukan di kamar rumahnya di desa Congkrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung pada hari Minggu, tanggal 16 bulan 5 2020 pada malam hari. Mayat anak itu tergeletak di atas ranjang dalam kondisi kering yang tinggal kulit dan tulang. Polres Temanggung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penemuan mayat gadis kecil ini. Keempat tersangka tersebut yakni ayah kandung yang berinisial M yang berumur 43 tahun, ibu kandung korban yang berinisial S berumur 39 tahun, dan seorang dukun yang berinisial H yang berusia 56 tahun, dan asisten dukun yang berinisial B dengan umurnya 43 tahun. Kasatreskrim Polres Temanggung AKP Setio Hermana mengatakan kejadian yang berawal dari pernyataan H yang berprofesi sebagai dukun bahwa ALH nakal. Dia juga menyebutkan gadis kecil ini keturunan dari genderuwo. Mirisnya, kedua orang tua korban mempercayai pernyataan dari H dan mendengarkan perintahnya. Mereka lebih percaya setelah H mengatakan akan mengetes jika ALH anak keturunan genderuwo atau tidak, dengan cara meminta ALH memakan cabai dan bunga mahoni. Jika nantinya ALH tidak merasakan pahit, maka dia memastikan bocah itu adalah anak genderuwo, dan sebaliknya. Ternyata ALH mengaku tidak merasakan pahit sehingga orang tuanya semakin yakin bahwa buah hati mereka bermasalah. Dukun H tersebut mengatakan kepada orang tua korban supaya ALH bisa sembuh, maka anak tersebut harus dibersihkan lewat ritual mistis. H pun menyuruh asistennya yang berinisial B dan kedua orang tua korban yang berinisial M dan S untuk menenggelamkan kepala korban ke bak mandi beberapa kali sampai korban tidak sadar. Setelah tidak sadar, ALH lalu dibawa ke kamar untuk ditidurkan. Korban akhirnya meninggal dunia dengan cara tersebut. H meyakini kedua orang tua korban bahwa anaknya ALH akan hidup kembali dan tidak nakal. Atas suruhan dukun yang berinisial H, setelah ALH meninggal dunia, korban dirawat seperti orang biasa selama kurang lebih 4 bulan. Pada bulan Januari sampai Maret. Seminggu 2 kali, sang ayah membersihkan tubuh korban. Selanjutnya, pada bulan April sampai Mei, hingga mayatnya ditemukan, ibu korban yang membersihkannya dengan tisu. Ruangan yang digunakan menyimpan mayat ALH tersebut tertutup rapat, serta diberi pengharum sehingga tidak menimbulkan kecurigaan kepada warga sekitar. Bahkan, setiap hari korban dirawat layaknya orang yang masih hidup. Selama kurun waktu dari waktu kejadian sampai ditemukan, mayat korban dirawat oleh ibu korban. Bahkan korban sudah mengalami proses mumifikasi. Kasatreskrim Polres Temanggung AKP Setio Hermana mengungkapkan, kasus kematian korban akhirnya terungkap saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Keluarga dari pihak ibu menanyakan kepada kepada orang tua ALH karena sudah sekitar 4 bulan tidak pernah kelihatan. Orang tua korban menjawab bahwa ALH sedang di rumah kakeknya. Mereka kemudian mengonfirmasi informasi tersebut ke rumah kakek ALH, tetapi tidak juga menemukannya. Atas kejanggalan informasi tersebut,
pihak keluarga dari Ibu ALH kembali menanyakan kepada ayah korban. Kali ini jawabannya berbeda. Dia menyebutkan ALH sedang di kamar ayahnya. Ayah ALH kemudian menunjukkan kamar tersebut yang dibuka oleh kakek ALH. Kakek korban pun terkejut karena melihat ALH sudah dalam kondisi tergeletak meninggal dunia di atas kasur. Atas kejadian tersebut, kakek korban bersama perangkat desa setempat kemudian melapor ke Polsek Bejen. Anggota Polsek Bejen dan Inafis Polres Temanggung melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa kedua orang tua korban. Keduanya mengakui kalau mereka telah melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Namun, dari hasil penyelidikan, tidak ditemukan adanya unsur pembunuhan secara sengaja, sebab para tersangka sedia hanya berniat untuk melakukan ritual ruatan. Polres Temanggung telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus tewasnya ALH, yakni kedua orang tua korban yang berinisial M dan S, serta dukun yang berinisial H dan asisten dukun yang berinisial B. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka diancam pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengesah anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka ancaman hukuman ditambah sepertiga dari ancaman hukuman di atas. Polres Temanggung juga rencananya memeriksa kejiwaan dari orang tua korban. Sekian pembawaan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva Eliva Firmansyah yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.